Halo sahabat Wuling. Nah, di video kali ini saya mau sedikit berbagi nih cara kita ganti oli sendiri ya di rumah. Bisa dilakukan sendiri tanpa harus ke bengkel, dan tentunya juga harus punya ya alat-alatnya seperti kunci 13 buat buka baut tap oli sama kunci filter ya, karena kalau saya biasanya setiap ganti oli filternya ganti juga ya, di situ tuh filternya. Dan ini mesinnya masih dingin ya. Nah, sekarang biasanya saya ngecek dulu nih ketinggian olinya sebelum di tap ya. Ini tadi sudah saya cek sih, olinya masih aman, nggak tekor-tekor banget. Ini mesinnya masih dingin, mau saya panaskan dulu terus nanti dikasih engine flush ya. Nah, ini terlihat ya bar temperaturnya, mesinnya masih dingin. Ini udah berapa hari ini ya, 4 hari kalau nggak salah. 4 hari belum dipanasin. Ini mau saya panasin dulu sampai nanti suhu kerja ideal ya. Biasanya saya patokannya kalau kipas radiator udah muter berarti dia sudah mencapai suhu kerja ya, suhu kerja ideal gitu. Saya patokannya itu sih. Buat teman-teman nggak tahu ya, mungkin punya tolak ukur masing-masing ya. Kalau saya tolak ukurnya di fan radiator itu. Setiap kita mau jalan juga saya patokannya itu. Kita panasin mobil, kalau kipas udah muter berarti dia sudah mencapai suhu kerja ya. Artinya udah siap jalan. Kalau saya ya, kalau saya tolak ukurnya di situ. Mungkin teman-teman punya tolak ukur yang berbeda, boleh di komen ya. Ini saya mau panaskan dulu. Sambil nanti kita tunggu sekitar ya seberapa jam kali ya. Ini videonya tak skip dulu ya, sambil kita nyiapin beberapa alat ya, kayak bak penampungan oli dan peralatan yang lainnya ya. Nah, ini sembari nunggu mesinnya dipanasin, kita siapkan oli ya. Ini olinya saya masih menggunakan oli yang dari bawaan Wuling ya. Kemudian kita siapkan juga corong, terus ini filter oli, kemudian ini gasket buat baut tap olinya. Ini kunci sok ukuran 13 buat buka baut tap olinya di bawah. Ini raketnya, kemudian ini kunci filternya, kemudian ini engine flush ya. ngirit ini engine flush. Saya pakai merek STP, cuma satu kaleng, tak pakai buat 2 kali penggantian oli biar ngirit cuy, gitu ya. Nah, biasanya karena saya nggak punya bak penampungan, saya menggunakan ember, kemudian dilapis lagi pakai plastik kresek buat nadahin olinya nanti di bawah gitu. Nah, nanti setelah olinya ini udah ditap masuk ke ember, biasanya tak tuang, tak simpen lagi ke dalam jeligen ini ya, botol ini. Dan biasanya olinya itu masih ada sisa sedikit. Nah, itu biasanya saya simpen, bisa dipakai buat pelumas atau bisa dikumpulin gitu ya. Nanti biasanya tak simpen, tak tampung di botol itu. Biasanya masih ada sisa, tergantung nanti ngeceknya dari dipsticknya ya. Kalau emang udah penuh ya udah, jangan dituang semua gitu kan. Itu ngeceknya di situ. Nih sambil kita nunggu mesinnya agak panas ya, baru nanti kita tuang engine flush, terus di running sebentar, terus nunggu agak dingin sedikit, baru kita tap biar di kolong itu nggak panas banget ya. Soalnya ini saya nggak punya jack stand, jadi mesti ngolong. Nah, ini mesinnya udah cukup panas ya.
Saya mau tuang dulu ini engine flush, udah lumayan panas. Nah, setelah ini udah dituang, kita running lagi sebentar ya, sekitar, kalau saya nggak lama-lama sih, paling 5 menit aja udah cukup. Jangan terlalu lama karena engine flush itu sifatnya keras ya, biar seal karetnya itu aman ya. Ini saya patokan jam 5 kurang 2 menit ya, berarti nanti tak matiin jam 5 lebih 3 menit. Kita skip dulu ya. Ini ya, ini udah jam 5 lebih 3 menit. Saya matiin dulu mesinnya. Nah, terus saya mau tinggal dulu sebentar biar agak dingin ya di kolong. Soalnya kalau langsung ditap nggak ini, panas banget ya. Tunggu dingin dulu sebentar baru ditap. Nah, ini sembari nunggu olinya turun semua, sambil kita melepas filter oli ya. Ini kita mau lepas filter olinya dulu, cuman masih agak panas ya. Ini ya udah terlepas, masih ada tetesan olinya. Ini tinggal pasang filter yang baru ya. Ini enggak diisi oli, biarin kering, cuman ini sealnya udah diolesin oli ya, biar licin gitu, jadi enggak seret. Juga bagian bawah tadi sudah dilap karena ada bekas tetesan ya, ada bekas tetesan dari tumpahan ya. Tumpahan tadi udah dilap kering, baut tap oli juga sudah dipasang. Nah, kalau masang ininya biasanya nggak pakai kunci, saya cuma pakai tangan aja, nggak perlu pakai kunci ya kalau masang. Beda sama nyopot. Udah sih, nggak perlu kenceng-kenceng ya, soalnya sealnya juga karet itu. Tapi biasanya dipasang enak, giliran dilepas mesti pakai kunci. Tadi juga macet ya. Nah, baut yang di bawah, nah itu ya, nah udah dipasang, udah dibersihin juga, udah dilap, udah bersih. Bautnya juga udah dipasang, kelihatan nggak sih? Tadi nggak sempet video ya di bawah ya. Tinggal
dituang oli baru. Nah, ini kita tinggal nuang olinya ya, tadi udah dibersihin semua, kita pakai corong ya biar aman, biar nggak tumpah-tumpah ya ini olinya nih. Bismillah. Kayak minyak, Ya oli kan minyak, bukannya warnanya ireng. ireng nek kotor, nek iki kan cianya resik, warnanya kayak minyak goreng. Kan nganggo minyak goreng juga bisa, campur minyak goreng tropikal. eh, eh. Ini apa, Pak? Sabun. Nah, kita jangan langsung tuang semua ya, sisain dulu dikit terus kita coba cek dipsticknya, Kok nggak bisa? soalnya kadang-kadang nggak dituang semua udah penuh. Tapi mesti dinyalain dulu. Yang hitam itu. Kita lihat dulu dipsticknya. Pak, aku pengen Nah, ini udah lebih dari batas ya, tapi kan filternya belum keisi ya, kita nyalain dulu mobilnya. Mana abangnya? Ya, Pak. Senterin. Udah di atas batas, cuma karena mobilnya belum dihidupin, nanti dia akan berkurang. Kita nyalain dulu mobilnya. Nyalain dulu sebentar, terus nanti dicek lagi di sticknya. Nah, ini udah tadi udah dinyalain ya, ini udah tak matiin mesinnya, terus kita cek lagi di sticknya seberapa garisnya, soalnya kalau kebanyakan susah ngambilnya ya, mending kurang tinggal nambah, asal kurangnya jangan terlalu banyak. Kita cek lagi. Udah cukup ini. Masih ada sisa sedikit, jadi kadang 4 liter itu nggak mesti ketuang semua ya, kalau dituang semua kayaknya terlalu banyak gitu, nggak tahu ya kalau di bengkel dituang semua apa enggak, cuman ini tak sisain sedikit juga, ini udah cukup. Ini kan nggak kelihatan sih, bening, rada samar. Nah, ini bekasnya ini tadi. Nah, ini jelas nih. Mana sih? Nah, ini nih. Nah, nih kan. Cukup, ini standar. Kalau di bengkel juga. Nah, kalau yang sebelah sini hampir mendekati titik. Nah, ini. Nih. Nah, ini nih. Hampir mendekati titik. Nanti tak tambahin dikit lagi. Dikit aja lagi ya. Jadi 4 liter itu masih ada sisa sedikit. Oke, kurang lebih kayak gitu aja buat teman-teman. Kalau mau, kemarin ada yang nanya ya, jadi kalau mau ganti oli sendiri gampang lah caranya kayak gitu. Ini tadi udah tak tambahin lagi sedikit ya, terus sekarang kita cek lagi. Nah, ini udah pas banget nih ya. Kelihatan nggak sih? Nah, ini nih tuh,
pas di titik bulatan atas, itu batas ketinggian atau batas maksimalnya ya. Nah ini juga sama, pas di batas titik atas. Udah, kita ini udah pas banget ini ya, udah presisi banget. Nah ini olinya masih ada sisa segini nih. Coba kita tuang ke botol ya, seberapa banyak sih. Seperti yang udah pernah saya bilang, bahwasanya setiap kita ganti oli 4 liter bareng sama ganti filter, kan ini jeligennya jeligen 4 liter ya, walaupun ganti filter tetap pasti ada sisa, nggak mungkin nggak ada sisa. Tapi nggak tahu ya, kalau di bengkel dituang semua saya nggak tahu ya, tapi kalau berdasarkan pengukuran di dipstik itu pasti ada sisa. Nah ini sisanya segini ya, kurang lebih 1 gelas. Berapa ya, 200 ml lah, kurang lebih 200 ml lebih sih, ini sekitar 250 milian lah ya. Nah, kemarin siapa ya yang nanya ya, kata siapa kalau ganti oli sama ganti filter olinya masih ada sisa. Lah ini buktinya, karena saya patokannya dipstick ya, nggak patokan literan di jeligen ini. Kalau di dipstick udah sesuai ukuran ya sudah, jangan dituang semua gitu kan. Gitu. Oke, kayak gitu aja ya buat teman-teman ya. Makasih, semoga bermanfaat. Jika ada poin-poin yang kurang silahkan ditambahkan, karena saya juga masih belajar ya, bukan menggurui kalian-kalian semua, tapi di sini saya juga masih belajar, jadi masih butuh banyak masukan ya. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Ini tak lanjut running lagi ya, sampai nanti mesin panas siap jalan baru kita bawa muter-muter. Nah, oke, see you next time.